Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran Al-Qur'an hadis pada kelas 11 bab 1, yang mana materi ini mengenai tentang hakikat penciptaan manusia. Garis besarnya intinya bagaimana sih manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Hakikat penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Di sana Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Judulnya itu hakikat penciptaan manusia. Nah, ini judul pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala ada dalil tentang mengenai hakikat penciptaan manusia ini. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 13. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, di mana dalam ayat 12-nya Allah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah, dan juga pada ayat 13-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika manusia diciptakan dari saripati tanah tersebut dan akhirnya menjadi nutfah. Nutfah itu air mani. Dan pada ayat 14-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga proses penciptaan manusia masih berkaitan juga dari nutfah tersebut, dari air mani tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika air mani sudah ada dalam rahim seorang ibu, seorang wanita. Nah, ketika dalam 40 hari nutfah tersebut, air mani tersebut berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu adalah sebuah segumpalan darah. Nah, dari air mani tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, Allah dalam 40 hari nutfah tersebut berubah menjadi segumpalan darah. Nah, masih dalam ayat 14 juga, ketika sudah menjadi segumpalan darah, Allah Subhanahu wa taala mengubahnya kembali menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah itu segumpalan daging. Lalu setelah segumpalan daging juga berubah, ada yang menjadi tulang belulang dalam daging tersebut, dan sampai bulan-bulan sampai dengan 9 bulan akhirnya menjadi seorang manusia yang melahirkan. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ini ayat 1 sampai dengan ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu berawal dari saripati tanah. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah, lalu Allah menciptakan nutfah air mani tersebut. Dalam 40 hari air mani tersebut menjadi alaqah, segumpal darah, dan berubah lagi menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging dan berubah lagi, dan tersebut menjadi tulang-tulang, dan lama kelamaan berbulan-bulan akan menjadi seorang manusia. Dan juga dari dalam surah An-Nahl ayat 78. Surah An-Nahl ayat 78. Nah, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Yang maksudnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan penciptaan manusia itu adalah seorang manusia itu dilahirkan dari seorang rahim seorang ibu dalam keadaan tidak tahu apapun, tidak tahu tentang suatu hal apapun. Jadi Allah dengan kebesarannya Allah menciptakan manusia lahir dari seorang ibu, dari seorang wanita, keluar dari perut seorang ibu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Makanya kita sebagai manusia jangan merasa sombong
jangan merasa bangga diri, jangan merasa kita itu menjadi seorang yang lebih tinggi, punya pangkat, punya jabatan, punya apapun, merasa sombong. Ingat ketika Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, la ta'lamuna saya. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna saya. Tidak tahu apapun, tidak mengerti suatu hal apapun. Makanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, jangan sombong. Karena kita itu berawal dari bodoh, berawal dari ketidaktahuan apapun. Nah, intinya dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an, tidak apa-apa kita sebagai manusia itu. Makanya walaupun kita punya pangkat, punya jabatan sebagai presiden, sebagai bupati atau sebagai apapun, jangan sombong karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dari seorang ibu, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun. Lalu dalil juga tentang penciptaan manusia juga dalam surah Al-Baqarah yang ketiga dalilnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Nah, dalil ketiga yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 30 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Itu Shadaqallahul Azim. Itu dalil surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang mana menjelaskan di sini tentang proses penciptaan manusia yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang khalifah fil ardh, seorang khalifah di bumi. Dan kepada malaikat, dan kata malaikat, jangan ya Allah, nanti ketika engkau menciptakan khalifah di bumi akan menghancurkan bumi, bukan malah menjaganya tapi akan menghancurkan bumi. Itu kata malaikat. Itu kata malaikat. Lalu Allah qalu ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima'. Itu kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kata Allah, dan kami, kata malaikat itu, kami senantiasa bertasbih, senantiasa memuji, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah engkau harus menciptakan seorang khalifah fil ardh, itu manusia di bumi, yang mana manusia ini akan membuat bumi itu menghancurkannya, membuat kerusakan di muka bumi. Dan kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu dari apapun yang Anda tahu. Kata malaikat. Nah, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi itu sebagai khalifah fil ardh, sebagai utusan, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk ke bumi.
Allahu 'alal malaikah, dan juga ketika pada saat itu Nabi Adam menjelaskan atau memberitahu nama-nama yang ada di muka bumi ini, nama-nama benda yang ada di bumi ini, dan juga para malaikat di sana tidak mengetahui apapun yang diketahui Nabi Adam tersebut. Lalu kata malaikat juga, "Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Akhirnya para malaikat juga sadar bahwa Allah itu yakin, Allah itu pasti lebih tahu dari apapun yang kita tahu. Itu jangan sok tahu intinya mas, seperti itu. Nah itu salah satu dalil tentang proses penciptaan manusia ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah fil ardh. Dan kata malaikat mencoba untuk menolaknya karena kata malaikat akan membuat kerusakan di bumi. Tapi Allah pasti, Allah itu lebih tahu dari apapun itu. Lalu dan juga dalam satu lagi dalam Quran surah Az-Zariyat, dalil keempat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, dalilnya itu Az-Zariyat ayat 56 yang intinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat surah Al-A'raf yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Jadi tujuan dari proses penciptaan manusia itu untuk ibadah. Ketika dari awal proses tadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu kan dari sesuatu yang hina, sesuatu yang hina, air mani, dan air mani tersebut berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah tersebut berubah menjadi segumpal daging, dan segumpal daging tersebut ada tumbuh tulang-tulang di dalamnya hingga berbulan-bulan, dan akhirnya kita menjadi sebagai manusia. Tujuannya apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi melainkan untuk beribadah. Jadi tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Makanya kita sebagai manusia, apalagi sebagai umat Islam, sudah mempunyai kewajiban-kewajiban masing-masing. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut surah Az-Zariyat ayat 26 yaitu kita diciptakan itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai manusia harus menjauhi maksiat, harus menjauhi dosa-dosa, harus menjauhi segala apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan lebih memperbanyak dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita diciptakan dari sebuah nutfah air mani tersebut, kita itu satu dari beberapa ribu orang, dari beberapa ribu sperma air mani pada saat itu. Dan ketika air mani tersebut masuk pada rahim seorang ibu, di sana ribuan nutfah yang berbondong-bondong, yang berlarian mengejar, berlarian untuk menuju sel telur. Nah, ada yang pada saat perjalanan nutfah tersebut ada yang mati, ada yang tidak sampai, dan kita itu ada sebagai pemenang dari beribu-ribu nutfah yang berlarian untuk menuju sel telur, karena berjuta-juta sperma yang masuk ke sel telur hanya satu yang dapat masuk. Nah, kita ini adalah pilihan, kita ini adalah pemenang
dari sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah tersebut. Karena beribu-ribu nutfah tidak menjadi, ada yang mati, ada yang tidak sampai ke sel telur karena hanya satu sel nutfah yang bisa masuk dalam sel telur. Jadi kita ini sebagai penuh. Makanya kita harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, harus ingat kepada siapa pencipta kita, berbanyak ibadah dan yakin tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melainkan untuk sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah fil ard, tujuannya itu untuk beribadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat sekali saya sampaikan mengenai hakikat proses penciptaan manusia yang dimulai dari surah Al-Mu'min, dalilnya ayat 12 sampai 14, surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan terakhir surah Az-Zariyat ayat 56 yang menerangkan bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ibadah. Seperti itu saja mungkin. Hanya sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, ada ilmu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.